warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Abdul Majid dari program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang hubungan garis dan sudut. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal mengenai hubungan garis dan sudut, yaitu yang pertama, jenis dan besar sudut yang terbentuk oleh perpotongan dua garis, dan yang kedua yaitu sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Oke, sebelum masuk ke materi, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu sudut? Nah, jadi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Nah, agar lebih jelas lagi, adik-adik dapat memperhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping, titik O adalah titik pangkalnya, dan garis sinar-sinar garisnya yaitu OA dan OB. Jadi, sudut di samping dapat kita namai dengan sudut AOB. Langsung saja, kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut jika dilihat dari besarnya. Untuk membahas mengenai jenis-jenis sudut ini, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita berpindah ke aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Nah, ini adik-adik adalah sebuah media yang kakak buat untuk membantu pemahaman adik-adik mengenai jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Nah, sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Seperti ini. Nah, kakak lanjutkan yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat pas, jadi 90 derajat tidak kurang dan tidak lebih. Kakak lanjutkan untuk sudut tumpul. Untuk sudut tumpul sendiri besarnya yaitu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi seperti ini. Kemudian yaitu sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat pas, tidak kurang dan tidak lebih. Jika diamati sinar-sinarnya itu membentuk seperti sebuah garis lurus, jadi dinamai dengan sudut lurus seperti itu. Terus selanjutnya yaitu sudut balik atau refleks. Sudut refleks itu ya seperti ini. Jika digabungkan dengan sudut lancip misalnya. Sudut refleks itu kebalikan luarnya dari sudut lancip. Nah, seperti ini. Sudut lancipnya itu yang dalamnya yang lancip, dan sudut balik itu yang luarnya seperti ini. Seperti yang biru, warna biru ini. Dan yang lancipnya yang hijau. Seperti itu. Nah, itu saja dari jenis-jenis sudut jika dilihat dari besarnya. Kembali ke video. Nah, itu adik-adik penjelasan mengenai jenis-jenis sudut jika dilihat dari besarnya. Gimana adik-adik? Seru kan belajar tentang hubungan antara garis dan sudut? Oke, kakak lanjut ya agar ilmunya adik-adik tambah banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya ini kakak akan membahas tentang sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Nah, misalnya ada garis H dan garis G. Garis-garis ini sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis lainnya yang tidak sejajar, misalkan garis M. Nah, kejadian tersebut menghasilkan sebuah hubungan sudut. Yang pertama yaitu ada sudut yang saling berlurus, yang kedua ada sudut saling bertolak belakang, yang ketiga ada sudut saling sehadap, yang keempat ada sudut berseberangan dalam, dan yang terakhir ada sudut berseberangan luar. Nah, langsung saja kita bahas satu-satu lagi. Nah, untuk bahas ini kita juga menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra untuk membantu pemahaman adik-adik mengenai dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Yuk, langsung saja kita pindah ke GeoGebra. Nah, ini adik-adik kakak sudah buatkan sebuah media untuk menambah pemahaman adik-adik mengenai hubungan dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis lurus lainnya yang tidak sejajar. Nah,
ini ada sudut bertolak belakang, sudut saling berpelurus, sudut sehadap, dan berseberangan luar maupun dalam. Langsung saja, untuk penggunaan media ini kita akan yang pertama, sudut bertolak belakang untuk menunjukkan. Nah, jadi media ini tujuannya untuk menunjukkan dan membuktikan. Yang pertama, sudut bertolak belakang itu yang mana sih, Kak? Nah, seperti ini. Jadi sudut ungu ini, kedua sudut ini saling bertolak belakang dan besarnya sama. Untuk membuktikannya yaitu dengan menggeser alfa dari 0 derajat ke 180 derajat. Nah, benar, sudutnya besarnya sama, sudut saling bertolak belakang, dan posisi dari sudut bertolak belakang itu seperti ini. Contoh lainnya yaitu sudut bertolak belakang 2, sudut pink ini. Langsung saja kakak lanjutkan untuk sudut saling berpelurus. Yang mana sih, Kak, sudut yang saling berpelurus? Nah, ini sudut abu-abu dan sudut oranye. Ini adalah contoh sudut yang saling berpelurus, dan jumlahnya mereka ini 180 derajat. Abu-abu ditambah oranye, totalnya 180 derajat. Untuk contoh lainnya ada sudut saling berpelurus B, sudut merah dan sudut biru. Sama, mereka totalnya juga 180 derajat. Oke, baik. Kakak lanjutkan untuk yang sudut sehadap. Contoh sudut sehadap 1. Nah, sudut merah. Jadi sudut merah ini sehadap mereka. Jadi posisi untuk sudut sehadap itu seperti ini. Nah, mereka saling menghadap ke sana juga. Untuk besarnya mereka sama. Untuk membuktikannya yaitu dengan menggeser I dari 0 ke 1. Langsung saja kita geser seperti ini. Besarnya sama. Oke, baik. Kita ambil contoh lain, misal sudut 3. Nah, sama juga. Ini besarnya sama. Dan posisinya seperti ini. Mereka sehadap ke bawah, ke pojok kanan. Nah, seperti itu. Oke, kakak lanjutkan untuk sudut berseberangan luar. Kita tampilkan. Nah, sudut merah. Kedua sudut merah ini mereka berseberangan luar. Nah. Jadi yang satu ke arah sana, satu ke arah bawah pojok kanan, yang satu ke atas pojok kiri. Dan mereka besarnya juga sama. Mari kita buktikan, yaitu dengan menggeser alfa dari 0 derajat ke 180 derajat dan I dari 0 ke 1. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi beberapa instrumen musik yang dapat kita gunakan dalam pembuatan video. Kita ambil contoh yang lain. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini. Sampai jumpa. Jika diamati ketika kita menggeser alfa dari 0 derajat ke 180 derajat. Nah, seperti ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sudut biru sekarang menjadi sudut sehadap, dan sudut sehadap itu besarnya sama. Otomatis mereka sama. Nah, seperti itu. Jadi berseberangan luar itu kombinasi antara sudut sehadap dan sudut bertolak belakang. Coba kita amati lagi ya. Ini ada sudut berseberangan dalam 1. Nah, jika kita menggeser yang ini dulu, nah, kita akan mendapatkan sudut berseberangan dalam ini saling bertolak belakang dengan seperti ini. Kemudian kita geser, nah, besarnya sama. Ini sudut saling berseberangan dalam, posisinya seperti ini. Mereka besarnya juga sama. Nah, dengan seperti ini mereka sudah menjadi sudut sehadap yang otomatis besarnya sama. Nah, oke. Coba kita buktikan untuk berseberangan luar tadi ya. Apakah bertolak belakang. Jadi kita geser yang ini dulu untuk mencari apakah itu sudutnya itu bertolak belakang. Nah, seperti ini. Oke. Sudah jelas kan? Nah, itu mungkin sudah sampai di sini mengenai medianya ini cukup seperti itu saja ya. Mungkin bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut ABD pada gambar di bawah ini adalah. Jawab. Gambar di atas menunjukkan hubungan sudut yang saling berpelurus, yang artinya total sudutnya 180 derajat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 7x ditambah 5x sama dengan 180.
12x sama dengan 180 sehingga x sama dengan 15. Jadi besar sudut ABD adalah 7 dikali x, di mana x adalah 15, sehingga 7 dikali 15 sama dengan 105. Mungkin sampai di sini penjelasan kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat memberikan manfaat kepada adik-adik untuk mengerjakan soal di ujian maupun latihan lainnya. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.